Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Jadi ini adalah pembelajaran yang terakhir pada pokok bahasan trigonometri, yaitu tentang luas daerah segitiga. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah luas segitiga. Dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sampai SMA kalian sering menghitung luas daerah segitiga. Nah, tentu luas daerah segitiga yang kalian ketahui sebelumnya adalah misalnya luas sama dengan setengah alas kali tinggi dikalikan dengan tinggi segitiga. Jadi jika sebuah segitiga diketahui panjang alas dan tingginya, maka kalian bisa menggunakan rumus luas seperti ini. Tetapi untuk selanjutnya, segitiga yang diberikan tidak selalu diketahui alas dan tinggi. Jadi ada beberapa situasi yang akan kalian temukan sehingga rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi tidak dapat digunakan atau kita mengalami kesulitan jika ingin menggunakan rumus tersebut. Jadi di sini Pak Guru tampilkan beberapa rumus, ya, beberapa rumus. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi ada 3 situasi. Kalian perhatikan yang mana yang cocok dalam menyelesaikan mencari luas daerah segitiga. Nah, segitiga yang dimaksud di sini tentu segitiga sembarang, ya. Jika segitiganya segitiga siku-siku, kalian masih bisa menggunakan rumus yang kalian sudah ketahui dari awal. Nah, rumus yang pertama itu adalah luas sama dengan setengah A kali B sin C, dan seterusnya bisa kalian baca. Nah, apa maksudnya? Kapan bisa diketahui atau digunakan rumus ini? Nah, misalnya diberikan segitiga ABC. Nah, ABC tentu di sini adalah sisi A, ini adalah sisi B, dan ini sisi C. Nah, rumus ini akan bisa digunakan jika ada 2 sisi yang diketahui. Jadi perhatikan, A dan B diketahui, AC diketahui, B dan C diketahui, dan sebuah sudut. Nah, perhatikan sudut ini harus diapit oleh 2 sisi yang diketahui. Misalnya A sama B diketahui, nah, seperti rumus yang pertama. Jadi A sama B diketahui, maka sudut C harus diketahui. Inilah situasi dari rumus yang pertama. Jadi kalau sisi A dan C diketahui, sisi A dan C diketahui, maka sudut B harus diketahui. Nah, jika keadaannya demikian, kalian bisa menggunakan rumus yang pertama ini. Jadi setengah A kali B sin C, atau setengah A kali C sin B, atau setengah B kali C sin A. Jadi jangan dihafalkan A, B, C, tapi karena nanti dalam segitiga kan tidak selalu namanya A, B, C. Jadi yang penting kalian pahami adalah ada 2 sisi dan sudut apit yang diketahui. Nah, itu pemahamannya. Nah, itu rumus yang pertama. Sekarang rumus yang kedua. Nah, karena di sini menggunakan ABC, sebut saja di sini A, B, C. Nah, kapan rumus ini bisa digunakan? Itu jika ketiga sudut diketahui. Sudut A diketahui, sudut B diketahui, sudut C diketahui. Nah, kalian ingat, jika dalam sebuah segitiga ada 2 sudut yang diketahui, maka sudut yang ketiga pasti bisa dicari. Karena sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau ada 2 sudut yang diketahui, sudut yang ketiga pasti bisa dicari. Nah, ini ketiga sudutnya diketahui dan sebuah sisi. Terserah mau sisi A diketahui boleh, sisi B juga boleh, atau sisi C juga boleh. Nah, perhatikan rumusnya. Misalnya untuk rumus yang pertama, berarti ini sisi A yang diketahui.
Jadi A kuadrat kali sin B kali sin C dibagi 2 kali sin A. Berarti kan penulisan rumusnya jadi ABC. Jadi BAC, CAB. Jadi huruf-hurufnya ini terbaca huruf-huruf yang ada pada segitiga. Jika sisi A yang diketahui, maka di sini sin A. Jika sisi B yang diketahui, maka di sini sin B. Jika sisi C yang diketahui, di sini sin C. Jadi kalian menemukan polanya, jadi penulisannya sebenarnya sudah teratur, jadi mudah dipahami. Jangan dihafalkan nanti terlalu banyak menghafal. Nah, ini situasi yang kedua. Nah, yang ketiga ada rumus lagi seperti ini. Luas sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, di sini ada S. Apa itu S? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Misalnya di sini segitiga ABC. Nah, maka ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Maka S itu adalah ya A tambah B tambah C dibagi 2. Nah, setelah ketemu panjang setengah kelilingnya, nah kalian tinggal substitusi ke rumus jadi S kali S dikurangi A, jadi A ini sisi A maksudnya. S dikurangi B, S dikurangi C. Nah, jadi hari ini kalian mendapatkan 3 rumus tambahan. Ini tentunya sangat berguna dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi kita tidak hanya mengenal rumus setengah alas kali tinggi. Jadi perhatikan kapan ini bisa digunakan, kalian harus memahami kapan rumus ini digunakan, kalian juga harus memahami dan kapan rumus ini digunakan. Nah, nanti pada persoalan pasti akan memenuhi salah satu dari rumus-rumus yang kalian pahami ini. Jadi demikianlah penjelasan tentang luas daerah segitiga. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan untuk selanjutnya akan kita gunakan rumus-rumus ini dalam menyelesaikan masalah atau dalam contoh-contoh soal tentang luas segitiga. Ya, kita mulai dari contoh 1. Di sini ada diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, panjang AC 7 cm, dan sudut A 45 derajat. Hitunglah luas segitiga ABC. Jadi segitiga yang diberikan ini tentu segitiga sembarang. Nah, coba kita gambar dulu. Kita buat ilustrasinya, apa yang diketahui. Kita gambar segitiga sembarang begini. Misalnya ini titik A, B sama C. Nah, inilah sisi A, sisi B, ini sisi C. Nah, kita perhatikan yang diketahui oleh soal, sisi AB 6 cm. Nah, ini sisi AB, maka sisi sama dengan sisi C, jadi sini 6 cm. Dan sisi AC 7 cm. Sisi AC, ini AC sama dengan sisi B, ini 7 cm. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 sisi yang diketahui, jadi harapannya sudut A diketahui, dan memang benar sudut A adalah 45 derajat. Jadi ini 45 derajat. Jadi ada 2 sisi yang mengapit sudut yang diketahui. Maka untuk menghitung luas segitiga bisa kita menggunakan rumus jadi luas sama dengan setengah. Nah, perhatikan sisi-sisi yang diketahui tentu sisi AB dikalikan dengan sisi AC sin 45 derajat. Jadi tinggal kita substitusi setengah kali sisi AB itu 6 cm, sisi AC itu 7 cm, dan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi tinggal kita menghitung saja. Di sini ada setengah kali 6 kali 7 kali setengah akar 2. Ini sama dengan bisa ini 42 dibagi 2 kali 2 ini 4. Boleh demikian dulu nih akar 2.
Nah, sama dengan bisa disederhanakan jadi 21/2 akar 2. Jadi inilah luas segitiga ABC. Jadi 21/2 akar 2 cm persegi. Jadi kalian jangan lupa memberikan tanda kuadrat di satuan panjangnya karena ini menunjukkan satuan luas. Jadi demikian contoh 1. Jadi saya kira mudah sekali menghitung luas segitiga ABC yang diketahui seperti ini keadaannya. Ya, kita lanjutkan dengan contoh 2 ya, contoh soal nomor 2. Sini ada segitiga KLM dengan panjang KL 8 cm, sudut K 120 derajat. Jadi ada sudut K 120 derajat, jadi sudutnya lebih dari 90 derajat, berarti ini nanti segitiganya segitiga tumpul ya, segitiga tumpul karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Dan sudut L 30 derajat. Jadi pada soal ini ada dua sudut yang diketahui. Jadi ingat, kalau ada dua sudut yang diketahui, berarti sudut yang ketiga pasti bisa dicari. Nah, coba kita buat ilustrasinya. Sudut K kita buat segitiga tumpul begini. Kita buat segitiga tumpul. Ini K, misalnya di sini L, di sini M. Nah, tentu di sini adalah sisi K, di sini sisi M, di sini adalah sisi L. Nah, yang diketahui KL. KL itu 8 cm, berarti ini 8 cm. Nah, sudut K 120 derajat. Nah, ini 120 derajat. Dan sudut L 30 derajat. Jadi 30 derajat. Nah, berarti kalau dua sudut diketahui, maka sudut ketiga pasti bisa dicari. Misalnya untuk mencari sudut M, karena jumlah sudut segitiga 180 derajat, ya langsung aja kalian hitung menjadi 180 derajat dikurangi 120 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 120 derajat ditambah 30 derajat. Jadi ini 180 derajat dikurangi 150 derajat. Jadi 30 derajat. Jadi inilah sudut M. Maka sudut M ini diketahui 30 derajat. Jadi ternyata sama dengan sudut L, tidak apa-apa. Ini kebetulan saja. Nah, berikutnya dari situasi ini tentu kalian sudah mengetahui rumus mana yang tepat. Jadi rumus yang tepat adalah rumus yang ketiga sudut diketahui. Jadi luas segitiga, luas sama dengan, perhatikan sudut sisi yang diketahui M. Jadi tulis saja dulu M kuadrat. Nah, baru dikalikan dengan sin. Nah, selain M itu apa? Ada K. Ya, dikalikan dengan sin. Selain K ada L. Ya. Jadi sin K kali sin L dibagi 2 kali sin. Nah, kalau di sini M, maka di sini M sudutnya. Nah, itu cara menuliskan biar kita tidak menghafal rumus semuanya. Nah, tinggal kalian substitusi yang diketahui. M ini 8, jadi 8 kuadrat. Jadi sin K, sin 120 derajat kali sin L, sin 30 derajat dibagi 2 kali sin M. Jadi sin M, M-nya juga 30 derajat. Nah, di sini ada kalian boleh menghitung ya, menghitung masing-masing yang diketahui. Itu 64. Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Sin 30 itu setengah dibagi dengan 2 kali sin 30 juga setengah. Nah, kalian bisa menyederhanakan bentuknya, jangan sampai bingung. Ya, boleh ini dicoret, jadi pembilang penyebut bilang yang sama. Atau ini juga bisa jadi dicoret, masih 32. Maka ini menjadi 32/2 akar 3. Nah, sekarang kalian tinggal hitung saja. Ini 32 bagi 2 itu 16. 16 akar 3
cm persegi. Nah, inilah luas dari segitiga KLM. Jadi saya kira contoh 2 juga masih cukup jelas mana saja rumus yang digunakan yang paling tepat. Ya, kita lanjutkan pada contoh 3. Contoh soal nomor 3, diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 10 cm, QR 12 cm, dan nilai tangan Q sama dengan 3/4. Hitunglah luas segitiga PQR. Nah, di sini pada soal ini ada 2 sisi yang diketahui. Jadi ada 2 sisi yang diketahui. Kalau kalian sudah mengetahui ada 2 sisi yang diketahui, kalian bisa mencurigai rumus mana yang akan berguna. Jadi kalau ada 2 sisi yang diketahui, jadi PQ, QR. Nah, kalau kita gambar misalnya segitiganya, misalnya begini, ini P, QR, PQ itu 10 cm. Nah, QR itu 12 cm. Jadi kalau ada 2 sisi seperti ini yang diketahui, harapan kita sudut Q yang diketahui. Kalau pada rumus kan harus sin Q, padahal di sini masih diketahui tangan Q. Sekarang agar mendapatkan sin Q, maka harus kita ubah nilai tangan Q menjadi nilai sin Q. Nah, kita cari di sini misalnya tangan Q sama dengan 3/4. Sekarang untuk mencari trigonometri yang lain, kita bisa minta bantuan pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga ini, segitiga transfer. Jadi segitiga ini dan ini tidak ada hubungannya. Jadi ini segitiga transfer. Misalnya di sini sudutnya Q. Maka sesuai dengan definisi, tangan itu apa? Sisi depan dibagi dengan samping. Jadi ini depannya, ini samping. Nah, kalau sini 3, 4, kalian tahu triple Pythagoras kalau 3, 4, sisi miringnya pasti 5. Nah, dari bentuk ini akan kita mengetahui bahwa nilai sin Q itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring 3/5. Jadi ini sudah kita peroleh bentuk sin Q. Baru kita masukkan ke rumus, maka luas segitiga adalah setengah kali PQ kali QR dikalikan dengan sin Q. Jadi PQ QR sin Q. Nah, sekarang tinggal disubstitusi. Setengah kali PQ itu 10, QR itu 12. Nah, sin Q jadi langsung 3/5. Jadi nilai sin Q, jadi sin Q ini jadi substitusi 3/5. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ini ada 120 dikalikan dengan, di sini ada 3/10 ya, 3/10. Ya, terserah kalian bagaimana cara menghitungnya, boleh ini bisa dibagi. Jadi ada 12 kali 3, ini sama dengan 36 cm persegi. Jadi inilah luas segitiga PQR. Jadi ini variasi soalnya seperti ini. Jadi kalian harus bisa mentransfer bentuk trigonometri ke bentuk trigonometri yang lain. Ya, kita masuk ke contoh soal nomor 4. Ini variasi soalnya lagi. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 5 cm, QR 7 cm, dan PR 6 cm. Nah, kalau kalian perhatikan keadaan segitiganya, ternyata ada ketiga sisinya diketahui dan tidak satu pun sudut yang diketahui. Berarti kalau ada ketiga sisi diketahui, kalian tentu sudah mengetahui rumus yang mana yang akan digunakan. Tentu rumus yang akan digunakan adalah luas sama dengan
akar S kali S min P. Nah, ingat jangan S min A karena ini segitiganya PQR. S min P kali S min Q dikalikan dengan S min R. Sekarang kita cari dulu nilai S. Nilai S. Apa itu nilai S? Nilai S adalah setengah keliling. Jadi setengah dari P tambah Q tambah R. Ini sama dengan setengah kali P-nya berapa? P-nya 7, Q-nya 6, R-nya itu 5. Jadi ingat, kalau PQ ini sama dengan sisi R. Kalau QR ini sama dengan sisi P. Ya, kalau PR itu sama dengan sisi Q, ya, sisi Q. Sisi Q kecil ya, sisi Q kecil. Nah, sekarang tinggal dihitung saja ini berapa setengah kali 18. Jadi sama dengan 9. Jadi ini adalah nilai S-nya. Nah, berikutnya tinggal disubstitusi saja ke rumus luasnya. Akar S itu 9 kali S min P, ya 9 min P, P-nya 7 kali 9 dikurangi Q, ya Q-nya 6 kali 9 min R. Jadi R-nya 5. Ini sama dengan akar 9 kali 2 ya kali 3 kali 4. Nah, dalam perhitungan seperti ini jangan langsung semua dikalikan. Jadi coba perhatikan masing-masing bilangan ini, siapa tahu ada yang bisa diakarkan. Jadi agar langsung bisa lebih sederhana. Jadi kita tahu 9 dan 4 kan bisa diakarkan. Jadi 9 ini bisa dikeluarkan jadi 3. Jadi 4 bisa keluar dari akar jadi 2. Nah, ini akar 2 tidak ada, berarti masih dia di dalam. 3 juga demikian, masih juga di dalam akar. Sehingga ya 3 kali 2, 6. Akar 2 kali 3 juga 6 cm persegi. Jadi inilah luas segitiga yang kita cari, yang diketahui ketiga sisinya. Ya, kita lanjutkan pada contoh soal nomor 5. Jadi hitunglah luas segi 4 ABCD di bawah ini. Jadi ya, kalian bisa melihat ada segi 4 ABCD. Nah, kalau langsung mencari luas segi 4-nya ya karena segi 4 ini segi 4 sembarang, tentu tidak ada rumusnya. Tetapi kalau kita lihat rumus luas segi 4 ABCD, ini bisa kita lihat ada dua daerah yang membentuknya, ada dua segitiga yang membentuknya, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Jadi BCD. Jadi untuk mencari luas segi 4 ABCD, kita bisa mencari luas segitiga masing-masing. Ini misalnya luas segitiga pertama dan luas segitiga yang kedua. Nah, segitiga pertama ini segitiga siku-siku, ternyata sini segitiga siku-siku. Nah, yang kedua ini segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini coba perhatikan, baru satu sisi yang diketahui, ada sudut D yang diketahui di situ. Nah, harapannya sisi BD harus diketahui, ya, sisi BD harus diketahui. Nah, sekarang kita cari dulu sisi BD. Mencari sisi BD, kita minta tolong pada segitiga ABD, ya ABD, karena ini segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, maka BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Jadi AD kuadrat. Jadi ini sama dengan akar
8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 64 tambah 36, jadi akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi ternyata panjang BD adalah 10 cm, ini 10 cm. Maka segitiga BCD sudah tidak bermasalah lagi karena kita tahu ada dua sisi yang diketahui dan sudut apitnya. Maka kita cari saja masing-masing. Kita cari luas segitiga ABD. Nah, karena segitiga ABD ini segitiga siku-siku, kalian boleh menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Ya, kalau segitiga siku-siku, yang menjadi alas boleh AB, boleh AD. Jika alasnya AB, tentu tingginya AD. Jika alasnya AD, tentu tingginya AB. Misalnya alasnya saya pakai AB, tentu tingginya menjadi AD. Nah, tinggal dihitung setengah. AB itu 8, AD itu 6. Ini sama dengan 48, jadi 24 cm persegi. Nah, sekarang yang kedua, segitiga BCD. Nah, berarti kita gunakan rumus setengah. Nah, dua sisi yang diketahui adalah BD dikalikan dengan DC kalikan dengan sin 30 derajat. Jadi ini sama dengan setengah. Jadi BD-nya 10, DC-nya 12 cm, sin 30 itu setengah. Maka kalau dihitung ini adalah ini 120 dibagi 4. Ini sama dengan 30 cm persegi. Jadi masing-masing segitiga sudah kita cari, sehingga untuk mencari luas segi 4 ABCD ya tinggal disubstitusi. Luas segitiga ABD itu 24 cm ditambah dengan luas segitiga BCD 30 cm. Jadi persegi, jangan lupa ada perseginya. Maka ini menjadi 54 cm persegi. Nah, inilah luas dari segi 4 ABCD. Ya, ini contoh 6. Jadi lumayan banyak variasi soal yang Pak Guru berikan. Ini ada contoh 6. Sebuah segi 8 beraturan, sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Jika panjang jari-jari lingkaran 8 cm, hitunglah luas segi 8 beraturan tersebut. Jadi segi 8 beraturan. Nah, kalian bisa menggambar segi 8 beraturan. Jadi segi 8 beraturan itu harus digambar pada lingkaran karena sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, bisa kita buat ilustrasinya. Untuk membuat segi 8 kita buat dulu 4 ya. Nah, 4 segi 4 dan masing-masing dibagi lagi. Nah, di tengah-tengahnya baru ini dihubungkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, inilah segi 8 beraturan di mana sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, sekarang kalau kita ambil pusat lingkaran, kita hubungkan ke sisi-sisinya, ke sudut-sudutnya. Ya, berarti kalian disuruh mencari berapakah luas segi 8 beraturan ini. Nah, kalau kita tidak tahu rumus langsung untuk mencari luas segi 8, nah, kita bisa menggunakan akal begini. Jadi kalau kita perhatikan, segi 8 beraturan ini dibentuk oleh 8 segitiga. Nah, jadi saya gambar satu saja. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, luas segi 8 itu sama dengan 8 kali luas segitiga. Jadi segitiga ini kan kongruen, jadi sama dan sebangun. Jadi cukup kalikan satu saja, cari satu saja, nanti dikalikan 8. Itulah luas segi 8 beraturan. Nah, sekarang
Jika panjang jari-jari lingkaran 8 cm, yang manakah 8 cm? Tentu ini jari-jari lingkaran. Ini 8. Nah, ini juga 8. Sama. Nah, berarti pada segitiga ini kan ada dua sisi yang diketahui. Berarti harapannya sudut itu harus diketahui. Jadi ini namanya sudut pusat ya, sudut pusat lingkaran. Jadi kita sebut saja ini sudut alfa. Jadi ini alfa, ini namanya sudut pusat. Sudut pusat lingkaran. Nah, berapakah nilai alfa? Nah, alfa itu bagaimana kita mencarinya? Kalau kita hitung besar sudut satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Berarti kan ini dibagi 8. Berarti alfa itu dibagi 8, 360 derajat dibagi 8. Kalau misalnya segi 12, ya 360 dibagi 12 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita hitung besar sudutnya adalah 45 derajat. Jadi 45 derajat. Inilah sudut pusatnya atau sudut yang diapit oleh segitiga itu. Nah, berikutnya tinggal disubstitusi. Jadi luas segi 8 jadi 8 kali setengah. Nah, dua sisi yang mengapit ya 8 kali 8 kali sin 45 derajat. Jadi ya 45 derajat. Nah, kita hitung di sini 8 kali setengah kali 8 kali 8 kali setengah akar 2. Nah, bisa disederhanakan ini jadi 4. Ini juga boleh dicoret menjadi 4 ya, tinggal 4 kali 8 kali 4 akar 2. Nah, ini bisa dikalikan. Itu hasilnya adalah 128 akar 2 cm persegi. Jadi inilah luas segi 8 beraturan yang diminta oleh soal. Jadi demikian contoh-contoh soal yang menggunakan rumus-rumus segitiga, ya anggap saja rumus segitiga yang baru. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan kalian bisa menggunakan rumus-rumus tersebut dalam berbagai situasi soal yang menyangkut segitiga. Jadi nanti seperti biasa akan ada tugas dari Pak Guru, dan mohon tugas tersebut harus dikerjakan dan tidak lewat dari tenggat waktu yang Pak Guru minta. Jadi demikianlah penjelasan Pak Guru tentang luas daerah segitiga. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan kalian bisa menjawab soal-soal yang ada pada tugas. Terima kasih.